Kalau kita ngomongin pendidikan, pasti yang kepikiran itu nilai, rapor, ya kan? Tapi, sadar nggak sih, ada satu bagian yang super penting, tapi sering banget kelewat. Ngebentuk karakter. Nah, disitulah inti dari kokurikuler. Sebuah pendekatan yang dibuat khusus untuk membangun manusia seutuhnya. Yuk kita kupas tuntas konsep ini. Coba deh kita mikir bareng-bareng. Nilai akademis itu penting, semua setuju. Tapi pertanyaannya, apa nilai bagus di atas kertas aja cukup buat bekal anak-anak kita nanti? Buat ngadepin dunia kerja ya gitu deh, penuh tantangan, dinamika sosial yang rumit, dan hidup yang nggak bisa ditebak. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi gerbang pembahasan kita kali ini. Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita perlu lihat dulu pabrik utamanya, yaitu ruang kelas. Apa sih yang bisa ditawarin sama ruang kelas, dan apa yang nggak bisa? Bayangin deh, perkembangan anak itu kayak nyusun puzzle. Pembelajaran di kelas atau yang kita sebut intrakurikuler itu ngasih kita kepingan-kepingan pengetahuan. Penting banget kan? Tapi kalau nggak ada kepingan lain, kayak empati, kerja sama tim, mental baja, gambaran utuhnya yang nggak akan pernah lengkap. Jadi kalau ada jurang antara teori di kelas sama praktek di dunia nyata, gimana dong cara nyebrangnya? Tenang, jawabannya ada. Ada jembatan yang emang dirancang khusus buat itu. Jembatan kokurikuler. Gampangnya gini, kalau di kelas biologi, siswa belajar soal ekosistem, kegiatan kokurikulernya itu mereka langsung turun tangan, nanam pohon bakau di pantai, ilmunya dapat di kelas, tapi karakternya, rasa peduli sama lingkungan, gimana caranya kerja bareng temen, itu dibentuknya di lapangan. Nah, itulah esensi kokurikuler. Coba lihat perbandingan ini. Intrakurikuler itu ibaratnya ngisi otak kita pakai pengetahuan, rumus, fakta. Sementara kokurikuler itu ngelatih hati dan tangan kita buat menggunakan pengetahuan itu. Jadi pertanyaannya geser nih, dari kamu tahu apa, jadi kamu jadi orang seperti apa dengan pengetahuanmu itu. Beda banget kan? Fundamental. Nah, inti dari semuanya itu terangkum sempurna di sini. Kokurikuler itu jembatan strategis. Gunanya buat mastiin ilmu pengetahuan itu nggak cuma jadi menara gading di otak kita, tapi jadi alat yang benar-benar berguna di dunia nyata, yang digerakin sama hati dan diaplikasikan oleh tangan. Oke, jembatannya udah ada, tapi jembatan ini ujungnya kemana sih? Nah, tujuan akhirnya itu buat ngebentuk profil lulusan yang ideal, seorang individu yang utuh, yang punya 8 pilar kompetensi utama. Dan ini bukan sekedar daftar harapan ya. Setiap dimensi ini adalah target yang sengaja dikejar lewat kegiatan yang terstruktur. Tujuannya jelas banget, ngebentuk manusia yang siap ngadepin tantangan dari segala sisi, bukan cuma dari sisi akademis doang. Yuk, kita bedah cetak birunya. Ada dimensi karakter nih, kayak keimanan sama kewargaan. Terus ada dimensi intelektual, kayak penalaran kritis dan kreativitas. Lanjut, ada dimensi sosial, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, dimensi personal, kemandirian dan kesehatan. Semuanya ini saling nyambung, ngebentuk manusia yang utuh dan tangguh. Tujuannya keren banget kan? Tapi gimana cara nyapainya? Soalnya nggak semua kegiatan di luar jam pelajaran itu otomatis jadi kokurikuler. Ada 4 karakteristik kunci yang jadi pembedanya. Nah, kata kuncinya di sini adalah sengaja. Sebuah kegiatan itu jadi kokurikuler bukan karena jenisnya, mau itu main bola atau melukis, tapi karena desain di baliknya. Jadi apa aja sih 4 elemen desain yang wajib ada itu? Oke, ini dia panduannya. Pertama, tujuan jelas. Kegiatannya harus sengaja ngargetin salah satu dari 8 dimensi tadi. Kedua, tema relevan. Materinya harus klik, harus nyambung sama kehidupan sehari-hari siswa, biar kerasa nyata. Ketiga, waktu fleksibel. Belajarnya nggak dibatesin sama bel sekolah. Dan terakhir, rencana sistematis. Ini yang paling penting. Harus ada tujuan, ada langkah-langkahnya, dan ada cara buat ngukur berhasil atau enggaknya. Jadi ini bukan sekedar kegiatan buat ngisi waktu luang ya. Nah, setelah kita lihat definisinya, tujuannya, kerangkanya, kita balik lagi ke visi besarnya. Semua ini tuh bukan cuma soal memperbaiki sistem pendidikan, tapi soal mendefinisikan ulang apa sih arti sukses itu. Yaitu tadi, menjadi manusia seutuhnya. Ini pengingat penting buat kita semua, kita belajar itu pakai seluruh diri kita. Pendidikan yang benar itu nggak bisa cuma nyentuh otak alias olah pikir, tapi juga harus ngasah empati atau olah hati, mempertajam intuisi atau olah rasa, dan menyehatkan badan atau olahraga. Nah, pas semuanya nyatu, barulah pembelajaran itu jadi utuh. Pada akhirnya, inilah transformasi terbesar yang ditawarkan oleh kokurikuler. Sekolah itu bukan lagi cuma tempat buat dapet ilmu, tapi jadi sebuah ekosistem tempat kita bertumbuh sebagai manusia seutuhnya. Dan ini pertanyaan yang perlu kita bawa pulang. Ini bukan lagi cuma tugas guru atau sekolah, tapi tugas kita semua.
sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat. Coba deh kita pikirin, di lingkungan kita masing-masing, langkah kecil apa sih yang bisa kita ambil hari ini buat menciptakan ruang di mana generasi mendatang bisa belajar sekaligus bertumbuh?